Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Raditu billahi robba bil islami dina bi Muhammadin nabi wa rasulah rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma la takilni ila nafsi tarfatain. Ati'ullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan kajian kitab Taisirul Khalaq tentang ilmu akhlak dari Syekh Hasan Al-Mas'udi tentang tawadu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tawadu andab asor. Sikap tawadu itu sikap antara sombong dan merendahkan hati secara berlebihan. Jadi di antara sombong dan merendahkan hati atau merendahkan diri kadang ya. Jadi jangan ketukar antara merendahkan diri dengan merendahkan hati, karena rendah hati itu tawadu, kalau rendah diri itu minderan, tidak pede gitu, merasa berkecil hati, yaitu rendah diri. Nah, tawadu itu andab asor atau biasa ya, karena sering dipakai kata ini, term ini sering dipakai di dunia pesantren. Jadi orang harus tawadu. Nah, tawadu itu apa yang kita bahas? Bismillahirrahmanirrahim. Huwa hiyo at-tawadu atau andab asor tadi. Iku khafdul janah. Iku khafdul janah. Merendahkan lempengnya. Langsung mau. Lempeng itu lambungnya, kemarin sudah disinggung juga. Wa ilanatul janib, lan nglemesno lempenge. Lempengnya direndahkan, dilemaskan biar enggak kaku. Jadi orang jangan kaku lah intinya. Yang lembut, jak sok-sokan kan gitu. Min ghairi hisatin, saking tanpa merendahkan dirinya, tidak merendahkan martabatnya. Wala madallatin, tegese ora ngasorake. Jadi tawadu itu dia orangnya lembut, tidak kaku karena merendah gitu, hatinya ditoto menghadapi siapapun lah, sesama kawan, sesama sesama manusia itu, apalagi dengan orang yang sepatutnya kita tawadu, guru-guru kita, orang-orang tua kita, dan tanpa merendahkan martabat atau kehormatan kita, jangan terlalu berlebihan gitu. Jadi kalau kamu lihat meme itu kan ada orang yang pengen sama-sama tawadu, satu salaman pengen ngambung tangannya, satu lagi juga ngambung tangannya, jadi muter dibuat meme. Pernah lihat ya kamu? Sama-sama santri itu, atau sama-sama Gus mungkin, yang satu nyium tangannya, satu lagi juga berusaha nyium tangannya, terus muter. Di tawadu yang ya itu ya memang yang bikin itu, nah maksudnya dibikin konten kan gitu, jadi lucu. Nah, itu
berlebihan lah kalau sampai begitu. Tanpa merendahkan dirinya, tanpa kita rusak martabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maksudu utawi sing dituju minhu saking tawadu, saking awat tawadu iku itau kulli di hakin, setiap wong sing duweni hak, hakohu ing hak hae, hakohu ing hak hae kuli di hakin tadi wong yang patut untuk dihormati, punya hak untuk dihormati. Yang dituju tawaduknya ya siapa? Orang-orang yang dipatut dihormati, orang-orang yang memang punya kedudukan itu pantas untuk dihormati, ditawadui. Guru-guru, kiai-kiai kita, atau ulama-ulama kita, atau orang-orang tua kita. Dan kalaupun kemudian kita berhadapan misalnya dengan Pak Lurah, Pak Kades, Pak Camat, Gubernur, Wali Kota, Presiden, ya itu kita tetap tawaduk, tapi tawaduknya itu tidak seperti kita tawaduk terhadap guru kita kan. Masuk ketemu Pak RT cium tangan kan ya enggak. Tawaduknya secukupnya, maksudnya ya tetap sopan tapi enggak seperti kita menghormati guru-guru kita kan atau orang tua kita. Tetap tawaduk, tetap hormat. Jadi kalau misalnya enggak pas, kamu setiap orang kamu tawadui, ya jadinya nanti bisa ke arah tadi kita tidak menjaga martabat akhirnya. Atau bahkan menghadapi yang orang pencuri misalnya, masuk pencuri tawadu, penjahat masuk kita tawadu kan ya enggak. Ya jadi ya memang ada tempatnya kan gitu, yang memang punya hak untuk ditawadui. Wala yarfa'u monggo ora ngangkat sapa wong wadian ing wong sing asor an darajatihi saking derajat-derajate wadian, wala yunjilu lan ora ngedonake sapa wong syarifan ing wong sing mulya an makomihi saking makome syarif. Sikap tawaduk itu kalau digunakan, orang itu juga kalau pas penggunaannya itu dia tidak akan, harga dirinya akan turun, itu enggak. Ya orang mulia ketika dia tawaduk akan tetap mulia. Kan sering kadang-kadang kita lihat video atau misalnya lihat langsung itu Mbah Maimun cium tangan sama Syekh Ahmad. Mbah Maimun Jubir Sarang itu ketika di Mekah ketemu sama cucunya gurunya atau bahkan anaknya gurunya Syekh Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki itu, dia cium tangan. Saking tawadunya karena menghormati ayahnya, menghormati gurunya Said Abbas. Atau Mbah Munib Zuhri Girikusumo itu juga kalau ketemu Abah di dalam forum, beliau cium tangan Abah Hadi sama Abah Hadi, karena Abah Hadi ya secara usia lebih tua dan menurut beliau artinya Abah itu dipandang orang yang ngehai kan, pantas untuk ditawadui. Jadi itu orang yang punya kemuliaan itu ya antara lain sikapnya itu dengan begitu itu tidak akan menurunkan martabatnya. Justru orang itu menunjukkan bahwa dia ini orang yang berilmu. Tidak akan rendah orang, tetap akan mulia orangnya karena sifat tawaduknya. Bahkan dulu katanya ketika Mbah Ahmad Muthohar itu lagi duduk-duduk, ada banyak orang ada pertemuan lah begitu, ada makanan minuman. Mbah Ahmad itu kalau maem itu kan dahar itu piringnya itu bersih, nggak menyisakan makanan. Terus juga minumannya juga bersih kadang, nggak menyisakan minuman juga. Padahal orang itu pengen tabaruk sama Mbah Ahmad. Nah, kadang-kadang kalau ada orang
mulia, kiai, ulama, mertamu di dalam sini. Kadang saya waktu kecil dulu sudah menghabiskan makanan minumannya kalau orang itu sudah pulang gitu. Ngalah barokah kan gitu, bekasnya orang soleh. Dan pada waktu itu Mbah Ahmad di pertemuan di situ ada Mbah Maimun, ya mungkin Mbah Maimun kan secara usia relatif lebih muda daripada Mbah Ahmad Mutahar. Itu ya dia ketika Mbah Ahmad pulang sampai koboannya Mbah Ahmad Mutahar itu katanya Mbah Mun itu mau minum. Itu ya tawaduk sekaligus beliau mengharap keberkahan dari orang alim, dari ulama. Sekaligus kalau orang nggak punya sifat tawaduk, nggak punya sifat yang mau merendahkan diri, mesti makan bekasnya uang itu lo nggak mau. Bekasmu, bekasnya koncomu gitu kan. Ya itu kalau orang tawaduk ya sekaligus sikapnya itu jadinya berkahnya tinggi. Berkah itu gini, berkah itu kayak air terjun. Kamu bayangin air terjun itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah kalau kamu nggak tawaduk, kamu tetap tinggi. Nah air terjun itu akhirnya seperti berkah yang ibarat air terjun itu mengalir dari tempat tinggi. Kalau kamu tetap tinggi, kamu nggak akan ke aliran berkahnya. Jadi harus tawaduk, agak rendah. Bahkan kalau di hadapan orang yang patut di HI, kita merendahkan diri serendah-rendahnya, biar keberkahannya ngalir gitu. Di pelangan santri, cium tangan kiai sampai bolak-balik berkali-kali, kadang sudah cium sini, cium sini, cium sini. Kalau barokahnya banyak gitu. Itu kadang-kadang seperti itu. Bahkan sampai kalau orang melihatnya jadi berlebihan gitu. Orang luar yang nggak paham itu berlebihan. Kok sampai begitu kan? Gak paham tradisi pesantren. Ada cerita Mbah Munib itu kan dulu sempat berguru sama Gusmi, Mbah Munib Giri itu. Terus beliau silaturahmin ke suatu ketika karena Gusmi udah meninggal, silaturahim ke Gus Dewa putranya Gusmi. Itu aja beliau masuk artinya ruang pertemuan itu di kamarnya Gus Dewo itu beliau sedikit merangkak ya sedikit ngesot, terus kakinya Gus Dewo dicium sampai begitu. Kakinya Gus Dewo itu karena Gus Dewo itu dari kecil memang punya gangguan di kakinya lah, nggak bisa jalan Gus Dewo itu. Nah itu saking tawaduknya Mbah Munib itu kakinya Gus Dewo dicium karena ini putra gurunya gitu. Banyak cerita-cerita tawaduk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa utawi niku wau atawadu min asbabir rif'ati, termasuk sebab-sebab keluhuran. Wa dawa isyarafi, lan piro-piro penyebab-penyebab kemuliaan. Orang yang tawadu itu ya sebab dia, karena dia tawadu akhirnya dia jadi mulia, jadi luhur. Jadi kalau kamu panggil temenmu ya yang bagus, misalnya Mas, Kang. Kalau perempuan ya Yu gitu kan. Atau Mbak gitu. Jangan panggil namanya biar tawaduknya muncul. Jangan mungkin yang kamu manggilnya pakai nama-nama hewan, jangan. Pakai nama-nama bapak gitu ya jangan. Menyakiti hati orang itu pakai mulut itu kan gampang. Nah itu jangan. Kalau dia sakit hati, kamu diseri temenmu, kamu jadi kenapa-napa sulit. Karena ada orang yang secara hatinya itu pengennya itu menyakiti kamu. Nah itu sudah cukup untuk sial-sial itu jadi datang kamu. Karena orang yang nggak suka sama kamu itu ada. Itu namanya penyakit ain. Ain orang jadi muncul ke kamu nanti. Karena orangnya nggak suka sama kamu. Kalau lihat sebel. Itu kan lewat mata itu bisa menimbulkan kesialan, penyakit ain namanya.
Jadi dihindari nyakiti. Qala ngendikan sapa an-nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku tawaddoa gelem tawaduk sapa man gelem andap asor lillahi krana Gusti Allah rafa'a mongko bakal ngangkat sapa Allah derajate hu ing man. Orang kok mau tawaduk mau andap asor, Allah akan angkat derajatnya orang tadi. Mau merendahkan diri, mau bersikap rendah hati, Allah sendiri akan angkat. Jadi jangan lihat sisi manusianya, yang dilihat ketika melihat makhluk Allah, yang dilihat Allah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izzatun nafsi, kemuliaan jiwa. Izzatun nafsi, kemuliaan jiwa. Huwa utawi izzatun nafsi iku sifatun sifat. Biha kelawan sifat. Ya ja'alu dadeake al insanu menungso nafsahu ing dirine menungso tadi fi manazilir rifati ing dalem tempat-tempat keluhuran wal ikhtirami lan kemuliaan. Jadi kemuliaan jiwa itu, izzatun nafsi itu sifat yang menjadikan orang itu atau manusia jadi punya keluhuran dan kemuliaan. Wasabu babuha utawi sebab-sebabe izzatun nafs iku ma'rifatul insani qadra nafsihi. Iku ma'rifatul insani qadra nafsihi, ngerteni menungso ing ukurane awak dhewe ini, ing ukurane awake. Sebabnya apa orang itu punya kemuliaan jiwa? Itu karena dia tahu ukuran dirinya, iso ngerti getoke dhewe. Karena orang itu senengnya itu nunjuk-nunjuk orang, kamu harus begini, kamu begini, kudune ini, kamu harusnya begini. Tapi nunjuk dirinya sendiri itu kadang malah nggak pernah. Orang ngoncei orang pintere rak karuan. Tapi ketika dia dioncei wong liya tersinggung. Nah, iya. Gimana itu? Biasa ngomentari orang, ketika dia dapat kritik dia nggak terima. Padahal orang lain lebih bisa melihat dirinya daripada dirinya sendiri. Seneng alok-alok, tapi ketika dia ada sesuatu yang harus diperbaiki, dikritik balik tidak bisa. Nah, orang yang ngerti tahu ukuran dirinya itu akan jadi mulia. Misalnya kamu sekarang, kedudukan kamu apa, tempat kamu di mana? Saya santri, saya sekaligus seorang anak, saya sekaligus seorang murid di sekolah, saya sekaligus juga hambane pangeran, saya sekaligus kalau punya kakak misalnya sekaligus adik. Jadi sikapnya ketika di pesantren bagaimana? Sebagai santri tahu bersikapnya. Sikap di sekolahan bagaimana? Tahu. Sikapnya dia ketika di rumah bagaimana menempatkan diri. Saya di rumah ketika pulang sekaligus bawa nama santri karena sudah dipondokkan, bawa alma mater juga. Artinya kalau kemudian langsung duduk, kamu tahu ukuran dirimu, ya kamu tidak akan bersikap seenaknya sendiri. Wong sudah dipondokkan kok pulang kok tetap sikapnya seperti orang yang tidak pernah dipondokkan, artinya tidak tahu hukum-hukum agamanya, tidak dipakai walaupun dia ngerti
kok nggak ada perubahan, yaitu kurang bisa menempatkan diri. Minimal tawaduknya tambah. Yang dulunya nggak pernah bosok kromo misalnya kalau sama orang tua. Ya itulah ukuran-ukuran yang sekiranya akhirnya dipakai di tempat yang pas, kita tahu diri jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa samarotuha utawi buahe izatun nafsi. Iku atajammulu gawe bagus wasobrulan sabar ala makari hidahri ing atase kerepotan-kerepotane mongso. Wa tarku idharil ihtiyaji lan ninggalke ngetokke butuh. Wa ta'dimin nasi lan olehe mulyake menungso lahu maring wong wa ihsanillahi maring wong wa ihsanillahi lan olehe gawe bagus Gusti Allah ilahi maring wong mau. Di buahnya orang itu kalau punya kemuliaan jiwa, izatun nafs, sifat ini, dia akan berbuat baik. Orang itu akan bersikap sesuai tempatnya, punya sifat yang sabar. Juga dia di hiruk pikuk duniawi ini, kerepotan-kerepotan masa ini dia bisa mengatasi. Dan jika dia juga ninggal ke butuh, maksudnya dia tidak merepotkan orang lain gitu. Jadi orang yang mandiri lah gitu. Karena dia tahu diri, dia tahu kebutuhannya dia, sehingga kalau dia butuh sesuatu dia tidak akan merepotkan orang lain. Butuh-butuh apa dia bisa mengatasi sendiri. Sedikit-sedikit butuh minta bantuan. Dan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendikan sapa Allah taala. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Walillahi lan iku kagungane Allah. Al izzatu utawi kemuliaan. Walirasulihi lan kanggo utusane Allah. Walil mukminin lan maring wong kang podo iman kabeh. Jadi kemuliaan itu ya milik Allah sendiri. Artinya apa? Kalau Allah itu punya kemuliaan yang tinggi, itu juga kemuliaan itu kemudian diberikan pada utusan-utusannya dan orang-orang yang mengikuti utusannya. Ya siapa? Ya orang-orang yang beriman. Yang itu menjadi mulia karena Allah mulia. Apalagi wali-wali Allah yaitu mulia. Orang yang mengikuti orang-orang mukmin itu kan setelah Nabi, setelah Rasul itu kan ulama-ulama. Ya, ulama-ulama itu ya kebanyakan dari ulama itu ya siapa? Ya wali-walinya Allah. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendikan sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahima
Muga melasi sapa Allahu Allah imro'an ing seseorang arafa kang wis ngerteni sapa imro'an qadro nafsihi ing ukurane awak dhewene imro'ah. Dia kalau orang tahu ukuran dia sendiri menjaga izzatun nafs ini kemuliaan jiwanya, itu Allah akan memberi rahmatnya, akan melasi orang itu, akan. Kalau Allah sudah memberi belas kasihan ya, orang itu akan dalam naungannya Allah. Kalau berdoa ya dijabah, kebutuhan yang kurang-kurang akan dicukupi. Dulu itu ada kisah Imam Ahmad bin Hambal, itu beliau itu kan imam besar, seorang yang punya kedudukan imam madzhab Hambali. Beliau itikaf di masjid. Ada suatu ketika dia bepergian itikaf di masjid, diusir dari masjid. Akhirnya dia di jalan ketemu orang, terus diampirke ke rumahnya orangnya itu. Ternyata orang itu jualan roti. Nah, dia memperhatikan orang itu, Imam Ahmad bin Hanbal memperhatikan orang yang jualan itu. Setiap dia bikin roti, kemudian ngeladeni, melayani penjual, pembeli maksudnya, itu dia zikir, sholawat, zikir, sholawat. Ada pembeli satu dikasih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Pembeli lagi subhanallah, begitu terus. Terus ya, orang ini istimewa ini penjual ini. Kok dia setiap kali banyak zikirnya kan gitu. Terus beliau tanya, kok kamu begitu, yang kamu lakukan begitu, kenapa? Ya ini memang sudah kebiasaan saya zikir begini. Dan Allah karena zikir saya ini nggak pernah Allah itu tidak mengabulkan doa saya. Yang dia pengen ini mesti keturutan, mesti Allah ijabah. Karena dia itu tadi sikapnya seperti itu. Lah ini izzatun nafs itu begini, karena dia paham bahwa kedudukan dia siapa, hamba Allah. Dia pengen mengingat Allah sebanyak-banyaknya kan gitu. Kemudian orang itu cerita ada satu hal yang itu belum diijabah Allah, yaitu ketemu Imam Ahmad bin Hambal. Kaget Imam Ahmad bin Hambal karena dia belum mengenalkan diri tuh. Oh ternyata itu tadi saya itu gundah gulana, terus kemudian keluar rumah, cari masjid itikaf, diusir-usir keluar masjid, sampai ketemu jenengan itu, ketemu kamu itu, ternyata doa-doa kamu ini, karena kamu punya keinginan ketemu saya Ahmad bin Hambal. Kaget orangnya juga, alhamdulillah ketemu Imam Ahmad gitu kan. Jadi dia nggak kemana-mana, Imam Ahmadnya yang dibawa Allah ke situ kan lewat peristiwa-peristiwa itu. Ya ada banyak kisah orang-orang yang menjaga dirinya itu, jiwanya itu, menjaga kemuliaan jiwanya itu. Ada kisah misalnya juga orang sudah nabung duitnya udah banyak, mau naik haji. Terus ketika mau naik haji, udah musim haji, ternyata dia lihat tetangganya itu ada yang kelaparan. Terus dia datangi, anaknya nangis-nangis, dia juga lagi masak. Terus dia tanya, itu yang dimasak apa? Anjing.
perempuan punya anak kecil nangis-nangis minta kelaparan kan, lu kok masak anjing, kan itu nggak boleh, haram kan. Ya itu haram gue jenengan, tapi buat saya enggak apa-apa karena darurat, saya enggak punya uang. Orang ini tahu hukum perempuan tadi karena dia enggak punya duit, harus makan, kalau nggak makan kan artinya dia juga bisa mati kan gitu. Anaknya juga butuh makan, ada anjing liar lewat di jalan, dia potong kan gitu buat makan dia. Ya ini halal buat saya tapi buat jenengan haram. Dia menjaga dirinya, tahu diri. Terus orang yang mau haji itu jadi akhirnya merasa bahwa dia patut membantu. Dia nggak jadi naik haji, duitnya dia kasihkan ke orang wanita itu, dikasih duit, terus dibangun ke usaha, dibikinkan kios begitulah, biar dia bisa mandiri. Sampai akhirnya dia nggak jadi haji. Nah, suatu ketika ada walinya Allah yang berhaji. Dia dapat isyarah, entah mimpi atau bagaimana, tanya sama Allah. Kira-kira siapa yang kau terima ya Allah hajinya orang, banyak orang ini gitu kan. Tanya. Saya nggak terima semuanya. Orang-orang haji itu nggak saya terima. Tapi karena ada seseorang yang di Baghdad pada waktu itu yang karena berkah orang itu, orang semua ini dapat syafaat, akhirnya saya terima. Padahal orang tadi nggak haji kan. Terus dia cari sesuai dengan ciri-ciri yang dia dapat lewat isyarahnya tadi ke Baghdad, ketemu orangnya. Ternyata benar ada orang yang tadi tidak jadi haji karena dia membantu tetangganya. Kamu kok saya dapat isyarah begini-begini, terus saya pengen ketemu jenengan itu punya amal apa? Kamu punya amal apa? Kok akhirnya bisa mensyafaati orang banyak, akhirnya bisa diterima hajinya. Cerita itu tadi. Jadi kadang-kadang sikap kita yang kecil itu atau bahkan sikap kita ya nggak kecil juga ya, artinya perlulah kita kadang itu berbesar hati untuk memprioritaskan sesuatu gitu. Menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, adil dengan diri kita, dengan tetangga kita, dengan lingkungan kita. Akhirnya kemanfaatan itu bisa dirasakan orang banyak, berkahnya bisa dari orang itu bisa menikmati juga. Itu izatun nafsi. Contoh-contohnya antara lain. Saya cukupkan ya. Ini soalnya berebet ini agak settingannya Kang Ilham. Saya cukupkan. Walhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.